Jadi taubat itu syaratnya 3, Pak. Ya, 1, dia harus menyesal terhadap apa yang dia lakukan, ya, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Yang kedua, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, tidak mengulangi perbuatan salahnya tadi. Nah, kalau kesalahan itu mengakibatkan kerugian orang lain atau menzolimi orang lain, syaratnya ada tambahan 1 lagi, Pak. Ya, dia harus meminta maaf, dia harus meminta keridhaan kepada orang yang dizolimi tadi. Maka bisa kita bayangkan bagaimana beratnya pertaubatan seorang pemimpin misalnya yang melakukan banyak kesalahan-kesalahan terhadap rakyatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah bertaubat ada 1 tugas kita, yaitu mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau itulah insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim dan kemudian kita baca terjemahannya lah minimal, maka kita akan melihat, ya, termasuk juga di dalam beberapa hadis, maka kita akan melihat bahwa nanti akan ada di akhirat itu orang-orang yang ingin kembali ke dunia. Ya, mereka ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki dirinya. Ya, mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengimani Allah dan Rasul-Nya. Ya, kemudian mereka adalah orang-orang munafik, mereka adalah para pelaku kemaksiatan dan seterusnya. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin kembali ke dunia untuk mengimani kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mereka ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki ibadahnya, memperbaiki sholatnya, memperbaiki sedekahnya, memperbaiki silaturahimnya dengan sesama manusia, dan seterusnya. Intinya mereka ingin merubah kehidupan yang ada di dunia yang sudah mereka lalui itu. Ya, tetapi itu semua adalah satu hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Itu semua adalah hal yang sudah terlambat. Ya, maka kalau kita lihat di dalam surat An-Naba ayat ke-40, ya, itu di situ disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma zanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ya, maka pada hari itu manusia, masing-masing orang akan melihat apa yang sudah dilakukan di dunia. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir mereka akan berkata, seandainya aku di dunia menjadi tanah saja. Mereka tidak ingin hidup di dunia untuk menjadi manusia kembali. Mereka ingin hidup kembali di dunia, tapi menjadi tanah saja. Karena tanah tidak dimintai hisab, ya, tanah tidak dihisab, tanah tidak dimintai pertanggungjawaban dalam kehidupan mereka selama ada di dunia itu. Mereka tidak mau lagi menjadi manusia. Karena apa? Karena ternyata apa yang dialami di akhirat nanti itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa untuk disesali, tidak bisa untuk kembali lagi. Maka hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini seharusnya menjadi bahan renungan bagi kita. Ya, dalam beberapa hadis pun disampaikan bahwa akan ada beberapa orang yang disampaikan oleh baginda Nabi, ya, mereka hanya ingin melakukan salat sunnah 2 rakaat saja. Ya, karena mereka mengatakan bahwa salat sunnah 2 rakaat itu jauh lebih baik, ya, daripada apa yang mereka alami selama mereka di akhirat itu, selama mereka di alam kubur, selama mereka di neraka. Ya. Jadi ini semuanya adalah menjadi bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala maupun Rasul-Nya bahwa dalam kehidupan kita ini ada satu perjalanan panjang yang semua manusia akan mengalami. Ya, semua manusia akan berada pada tujuan atau titik yang sama, yaitu menuju ke satu tempat yang disebut dengan Darul Akhirah, ya, negeri akhirat, di mana manusia akan diminta pertanggungjawabannya dalam kehidupan mereka selama mereka di dunia. Ini satu perjalanan yang semua manusia tidak ada yang terkecuali bahwa mereka akan sampai pada masa-masa itu. Lalu tentu bahwa dalam setiap perjalanan
pasti seseorang itu membutuhkan bekal. Ya. Jadi kalau kita mau mudik nanti ini, pasti Bapak Ibu akan mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Betul ya? Kita akan mempersiapkan mobil kita akan mempersiapkan, mungkin perlu diservis dulu atau diganti olinya, ya, kemudian membawa bekal makanan secukupnya, membawa uang, ya, membawa baju-baju selama nanti berada di kampung dan seterusnya. Atau kalau kita berangkat haji atau umroh, itu biasanya kita akan membawa perbekalan yang sebaik-baiknya. Ya, kita akan membawa perlengkapan ibadah, kita akan membawa uang dan seterusnya. Jadi setiap perjalanan itu membutuhkan bekal. Lalu pertanyaannya adalah apa bekal kita menuju akhirat nanti? Apa bekal kita untuk menuju satu negeri yang semua manusia akan berada pada tempat yang sama, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan selama mereka ada di dunia. Maka kalau kita melihat bagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah sudah jelaskan semuanya. Allah sudah jelaskan bagaimana untuk bisa menikmati kehidupan yang bahagia di akhirat nanti. Ya, memang Allah menyediakan ada surga, ada neraka, tapi Allah tidak ingin hamba-hambanya masuk neraka. Maka disampaikan dan diterangkan sejelas-jelasnya oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti tidak akan ada penyesalan di sana. Ya. Maka kalau kita simpulkan, bekal kita menuju akhirat itu ada dua, Pak. Satu adalah iman, kedua adalah takwa. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Quran biasanya disebut dengan iman dan amal soleh. Kuncinya itu saja. Ya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, mereka nanti akan mendapatkan satu balasan, yaitu surga Adnan, ya, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan seterusnya. Ya, ini adalah gambaran bahwa Allah menjanjikan kenikmatan yang luar biasa di surga hanya bagi orang-orang yang mempunyai keimanan yang benar dan amal soleh yang benar. Di puncak dari amal soleh yang benar itu adalah ketakwaan. Maka ini yang harus kita persiapkan. Ya, jadi tiket masuk surga itu dua, iman yang benar dan amal-amal soleh kita, ketakwaan. Ya, pada pertemuan yang pertama 1-2 pekan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa takwa itu adalah imtitsalu awamirillahi wa jtinabun nawahihi. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini yang menjadi bekal kita nanti. Ya, jadi bekal kita itu cuma iman dan takwa, Pak. Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, ya, bahwa ketika orang berhaji itu tidak ada bekal yang lebih baik selain takwa. Allah katakan watazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekallah kalian. Ya, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ya, jadi dalam setiap aktivitas kehidupan kita, baik itu dalam persoalan ibadah maupun dalam hal-hal yang bersifat muamalah, semuanya harus dilandasi oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niat kita hanya karena kita ingin menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal kita itu bukan harta, Pak. Hari ini banyak orang, ya, berlomba-lomba mempertaruhkan waktunya, mempertaruhkan tenaganya, mempertaruhkan hidupnya untuk mengumpulkan harta. Harta bukan sesuatu yang tidak penting, harta penting. Ya, tetapi Allah menyediakan jalan yang halal dan Allah tidak memberikan petunjuk bagaimana membelanjakan harta di jalan yang benar. Maka harta yang menjadi bekal kita, ya, untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala nanti di darul akhirah, itu adalah harta yang sudah kita infakkan. Harta yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah. Harta yang sudah kita infakkan untuk buka puasa misalnya. Ya, harta yang sudah kita infakkan untuk orang-orang yang membutuhkan, itu yang akan menjadi bagian dari bekal-bekal kita nanti. Ya. Jadi harta memang penting, tapi tidak kemudian harta menjadi sesuatu yang motivasi utama dalam kehidupan ini. Ya. Termasuk juga jabatan. Ya, jabatan itu sama sekali tidak akan memberikan kebaikan pada seseorang kalau jabatan itu tidak
dianggap sebagai amanah, Pak. Hari ini kita melihat bagaimana orang berebut jabatan dengan segala cara, menghalalkan segala cara, ya, melakukan kedustaan, melakukan kecurangan dan seterusnya. Ya, kadang kemudian disertai dengan fitnah, ya, menjelekkan lawan-lawan politik, yang kalau dalam bahasa politik ini namanya karakter assassination, pembunuhan karakter. Ya, jadi buzzer-buzzer itu, Pak, dosanya besar sekali itu, Pak. Karena buzzer-buzzer itu dibayar untuk memperburuk citra seseorang dan untuk memberikan citra yang baik kepada orang yang membayar. Ya, maka kemudian yang mereka lakukan apa? Memfitnah. Ya, ini semua nanti akan ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk mereka-mereka yang kemudian membayar itu, yang kemudian mendapatkan jabatan itu, lalu dari jabatan itu mereka mungkin bisa menikmati dunia, bisa menikmati harta, bisa menikmati fasilitas, ya. Kemudian ditanggung hidupnya semua oleh negara misalnya. Ya, itu semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala justru akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Ya, kalau kemudian jabatan itu tidak dianggap sebagai amanah. Karena jabatan itu berat sekali nanti hisabnya, Pak. Ya, jabatan itu berat sekali karena ketika seseorang punya jabatan lalu kemudian dia melakukan satu keburukan atau kejahatan, itu dampaknya akan menjadi sangat luas. Bukan untuk diri pribadi dia atau keluarga, tapi kepada seluruh orang yang dipimpin, ya, seluruh rakyat. Nah, ini hisabnya luar biasa, ya. Makanya Nabi itu tidak pernah memberikan jabatan kepada orang-orang yang meminta jabatan. Ya, Nabi hanya memberikan jabatan kepada orang-orang yang memang dinilai pantas, ya, dari sisi ketakwaannya dan dari sisi kemampuannya. Itu baginda Nabi, ya. Maka kalau kita lihat hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti akan banyak orang yang gagal masuk surga, ya, karena mereka salah di dalam perjalanan hidup di dunia ini, dalam menilai, ya, dalam tidak menghayati apa sebenarnya makna hidup kita di dunia ini. Makna hidup kita di dunia ini hanya satu, Pak. Ya, bagaimana mengumpulkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang sementara ini untuk kemudian mendapatkan kehidupan yang abadi, ya, kenikmatan hidup yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang ini banyak sekali yang dalam kehidupan mereka setiap hari mengumpulkan dosa, ya, nanti itu semua akan menjadi penyesalan di dunia atau di darul akhirah nanti, di negeri akhirat nanti. Ya, kita semua ini berdosa, Pak. Ya, kita semua ini punya dosa karena kita bukan nabi. Ya, satu-satunya orang yang tidak punya dosa sekecil apapun itu hanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, tapi kita punya kesempatan, punya waktu, dan diberikan informasinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dosa itu, yaitu dengan bertaubat. Ya, dengan sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, persering kita membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang luar biasa karena doa ini khusus diajarkan oleh baginda Nabi kepada istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu yang akan membersihkan dosa-dosa kita, taubat kita, taubatan nasuha. Jadi taubat itu syaratnya 3, Pak. Ya, 1, dia harus menyesal terhadap apa yang dia lakukan, ya, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Yang kedua, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, tidak mengulangi perbuatan salahnya tadi. Nah, kalau kesalahan itu mengakibatkan kerugian orang lain atau menzolimi orang lain, syaratnya ada tambahan 1 lagi, Pak. Ya, dia harus meminta maaf, dia harus meminta keridhaan kepada orang yang dizolimi tadi. Maka bisa kita bayangkan bagaimana beratnya pertaubatan seorang pemimpin misalnya yang melakukan banyak kesalahan-kesalahan terhadap rakyatnya. Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah bertaubat ada 1 tugas kita, yaitu mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dijaga. Karena kadang-kadang godaan itu luar biasa, Pak. Ya, dalam zaman seperti ini. Tiap hari kita pegang handphone, ya. Itu banyak sekali kemaksiatan yang terbuka lebar di situ. Berat memang hidup di zaman teknologi yang seperti ini. Ya. Nah, terutama buat anak-anak muda ini. Ya. Ulama yang bermazhab Hambali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali,
Beliau mengatakan bahwa menunda-nunda taubat di usia muda itu sangat buruk sekali. Ya, buat anak-anak muda sekarang nggak perlu menunggu tua untuk bertaubat. Ya, tapi beliau mengatakan yang lebih buruk lagi adalah orang-orang tua yang masih juga belum mau bertaubat. Ya, jadi anak-anak muda yang belum mau bertaubat itu adalah sesuatu yang buruk. Dan orang-orang tua yang belum mau bertaubat itu lebih buruk lagi. Jadi kita semua tidak perlu melihat usia. Insya Allah, kalau kita segera bertaubat, kita memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita akan diampuni dosa-dosa kita. Dan peringatan ini wabil khusus saya tujukan kepada diri saya pribadi yang dhaif ini. Ya, jadi semoga kita bisa selamat di dalam menempuh perjalanan kita di dunia ini untuk mencapai darul akhirah, mencapai negeri akhirat, di mana di sana kita tidak bisa lagi mengumpulkan bekal, kita tidak bisa lagi minta untuk kembali ke dunia untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani